Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jemaah salat Isya yang sebentar lagi juga kita akan melanjutkan salat tarawih berjamaah, mudah-mudahan semuanya di dalam maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah kita aturkan kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan menerima kita sebagai umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, as-shaimin dan as-shaimat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan. Ada mungkin yang merasa bersedih karena akan ditinggalkan oleh bulan yang maha suci. Tetapi juga ada yang bersedih karena tidak bisa pulang kampung. Nah, ini masalah, tapi sama-sama berpahala. Kalau kita pulang kampung hanya untuk silaturahim, insyaallah kita juga akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal dalam konteks ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau berbicara tentang zakat fitrah dan zakat mal ini, kalau kita googling yang telah dirilis oleh Basnas itu sudah cukup jelas apa kewajibannya dan berapa yang harus kita tunaikan, itu sudah jelas. Namun ada satu hal dalam sebuah kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa innas shauma ramadan mu'allaqun bainas sama' wal ardh la yarfa'u illa bi zakatil fitri, bahwa apapun amalan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini akan mu'allaqun bainas sama' wal ardh, akan terkatung-katung di antara langit dan bumi sebelum kita tunaikan yang namanya zakat fitrah. Dan alhamdulillah kita sudah menunaikan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya amalan kita dari sejak awal bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik, saya tidak akan terlalu jauh membahas tentang masalah zakat fitrah ini dan juga zakat mal karena memang sudah cukup kita paham semua. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Misalnya sodakoh. Sodakoh itu kan zakat, infak, sodakoh. Jadi sodakoh itu lebih umum, bisa berupa harta, bisa tidak berupa harta. Misalnya kita senyum, atau kemudian mematikan AC sebelum kita keluar dari masjid, ini juga bagian dari sodakoh ya. Atau misalnya meminggirkan apapun yang jadi penghalang di pinggir jalan, itu juga sodakoh. Tapi kalau infak ini lebih khusus kepada mal, yang khususnya dawil kurba, kepada orang terdekat kita. Makanya kita kepada istri ada istilah nafkah, dari asal nafkah, infak. Jadi anfaqa yunfiqu infaqon. Kalau nafaqah itu dari fi'il madhi fa, ain dan lamnya, jadi nafaqah. Jadi sama, infak. Jadi kepada orang yang lebih dekat dari kita, termasuk kepada keluarga kita yang terdekat, yang sekiranya butuh dibantu oleh kita, itu namanya infak. Nah, kemudian ada zakat. Nah, zakat ini lebih khusus, apalagi zakat fitrah. Maka itu wajib. Semua yang berjiwa itu adalah wajib berzakat fitrah. Nah, khususnya kepada 8 asnaf, samani asnaf, 8 golongan. Tetapi untuk kemudian mengambil secara konteks fiqhiyah atau syafi'iyah ini agak berat. Misalnya konteksnya orang miskin. Seperti apa sih orang miskin?
Apakah ada sekarang yang benar-benar miskin sesuai dengan dalam konteks Imam Syafi'i misalnya, atau orang fakir misalnya, atau mu'allaf qulubuhum yang kemudian dilembutkan hatinya, atau mu'allaf, warim, riqab, kemudian nusabil dan fisabilillah, itu adalah merupakan konteks-konteks yang dalam kekinian itu ada ikhtilafiyah. Makanya kalau di Basnas sekarang zakat fitrah itu tidak berupa beras, tapi berupa uang. Di sekolah-sekolah sekarang diwajibkan untuk berzakat fitrah yang kemudian diambil oleh Basnas. Itu pakai uang. Kalau misalnya pakai beras, menumpuk kantor Basnas. Nah itu dalam konteks ikhtilafiyah. Nah jadi terserah kita nanti mengambilnya seperti apa. Yang penting kita paham tentang malah konteks hukumnya. Baik para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ketakwaan ada hal yang menarik yang kemudian disampaikan oleh salah satu muta'alim dari India namanya Amir Ali. Beliau menyampaikan bahwa hampir semua agama itu mengharuskan atau menganjurkan yang namanya berbagi. Jadi hampir semua agama menganjurkan berbagi, tetapi itu hanya anjuran, boleh iya boleh tidak. Tetapi dalam agama Islam itu diwajibkan. Maka sesungguhnya yang paling baik dalam konteks sosial adalah agama Islam. Ini menurut beliau. Nah kemudian kenapa kita mesti harus melakukan semacam pemberian seperti itu? Nah, ini sesuai dengan agama kita, namanya agama Islam. Maka kalau misal kita coba bedah dari konteks apa yang disampaikan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, nah, kita tidak ngambil dari kitab, tapi coba dari Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah menurut beliau, di dalam berbagi yang ada di Islam, yang ada di dalam agama Islam, maka kemudian diambil dari akar kata namanya aslama yuslimu islaman, berserah diri, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam juga diambil dari salima. Salima itu artinya menyelamatkan, bahwa orang yang beragama Islam pasti akan selamat dunia akhirat. Kemudian ada namanya silm. Silm itu kedamaian. Maka umat Islam pasti lebih mengutamakan kedamaian. Maka kalau misalnya kita dalam konteks para pelaku pelanggar HAM, itu sebetulnya yang paling banyak adalah di luar Islam, tapi yang banyak korbannya adalah umat Islam. Kemudian sulam yang keempat. Sulam itu artinya tangga. Jadi ada tahapan-tahapannya. Makanya ada mukmin, muslim, muttaqin. Jadi ada tahapannya. Kita termasuk yang seperti apa? Apakah sekedar mukmin, ataukah sudah termasuk muslim, ataukah sudah naik peringkatnya, tangganya ke arah muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian daripada Islam. Nah, dalam konteks pemberian, maka beliau kemudian merilis ada 3 hal, bahwa orang yang berbagi terutama zakat di dalam umat Islam itu menunjukkan, pertama, hikmahnya adalah melatih ego agar rasa kepemilikan kita terhadap harta itu yang berkurang. Tidak merasa bahwa harta yang ada dalam diri kita itu milik kita sepenuhnya, tapi ada hak orang lain, ada amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk berbagi kesejahteraan. Mungkin ada di antara kita yang lebih sejahtera dari yang lainnya, itu berbagi. Jadi ada suasana berbagi. Yang ketiga hikmahnya adalah bagi orang yang belum beruntung atau prasejahtera, maka kemudian tidak merasa kemudian mereka itu terpinggirkan, tersingkirkan. Jadi adanya hak mereka di kalangan orang aulia itu, mereka itu sadar bahwa tidak jadi peminta-minta, tapi memang haknya. Makanya kaila dulatan minal aulia. Jadi agar tidak hanya berebutan atau berputar di kalangan orang-orang kaya saja, yaitu dengan adanya zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada pesan yang menarik yang disampaikan oleh beliau Khos Cokroaminoto. Pertama dalam bahasa Pakistan. Nah ini Pak D. Marimin yang paham bahasa Pakistan atau Pacitannya. Bahasa Pacitan. Lerek numangan sakduluni warak.
Jadi kalau misalnya kita makan ketika lapar dan kemudian berhenti sebelum kenyang. Nah, itu ada pesan Rasulullah SAW sesuai dengan hadisnya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu sesuai dengan intisari hadis. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar maka kita makan, tapi berhenti sebelum kenyang. Itu sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Itu juga yang dipesankan oleh beliau kepada anak-anaknya, yang kemudian juga menjadi pesan penting kepada kita bersama. Yang kedua, kata beliau, bahwa untuk melatih sebagai orang yang muttaqin, bertakwa di sisi Allah adalah usahakan sisakan waktu 5 menit di per-3 malam. Jadi sepertiga malam kita memanfaatkan waktu untuk muhasabah apa yang telah kita lakukan. Atau misalnya malam hari, sekarang misalnya, sepanjang hari dari pagi sampai sekarang, sebetulnya amalan apa yang telah kita lakukan, ibadah apa yang telah kita persembahkan kepada Allah. Meluangkan waktu hanya 5 menit untuk muhasabah. Itu kata beliau. Dan kemudian yang ketiga pesan beliau adalah, apakah, sebuah pertanyaan, apakah ketika kita berwudu sudah dalam kondisi bersuci? Karena wudu itu adalah untuk menghilangkan hadas dan najis secara zahiriyah, tetapi secara batiniyah, nah ini yang penting. Makanya beliau berpesan, apakah secara batiniyahnya pun kita sudah dalam keadaan suci sebelum kita berwudu mensucikan secara zahiriyah. Oleh karena maka 3 hal ini penting untuk kita jadikan sebagai pegangan kepada kita bersama, bahwa di samping berwudu itu mensucikan secara zahiriyah, tetapi secara batiniyah sifat-sifat kedengkian kita, sifat-sifat keirian kita, dendam dan lain sebagainya, serta penyakit hati lainnya, kita mulai hilangkan dari dalam diri kita sebelum kita berwudu mensucikan secara zahiri kita. Makanya kemudian tidak heran kemudian kalau Bilal bin Rabah itu kemudian beliau masih hidup tapi sudah didaulat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau itu menjaga wudunya, kemudian sholat 2 rakaat wudu khusus untuk mensucikan secara batinnya dan zahiriyah ini. Oleh karena itu maka penting kepada kita bersama agar memahami bahwa pertama, zakat yang kita tunaikan adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi kita ambil harta dari orang-orang yang memilikinya tersebut agar bisa bersih hartanya dan suci jiwanya, serta kemudian bagi orang yang diberikan itu wa sholli alaihim, orang yang diberi harus mendoakan, karena inna sholataka sakanul lahum, karena doa dari kita orang-orang yang diberi itu akan memberikan ketenangan kepada orang yang memberi. Oleh karena itu maka ini sangat indah dalam Islam antara orang yang memberi dan yang diberi. Dan kemudian hikmah-hikmah bagaimana pemberian itu penting kepada kita, bahwa harta yang kita miliki adalah semata merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mudah-mudahan kita bermohon dan bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita sekecil apapun mudah-mudahan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan mengantarkan kita sebagai orang-orang yang nanti akan masuk surganya Allah bersama baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.